Kalian tentu sudah tahu bahwa bentuk hukum di negara kita ada bermacam-macam. Ada undang-undang, undang-undang dasar, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya. Berbagai bentuk hukum tersebut tersusun dalam sebuah hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Itulah yang akan kita pelajari untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang hukum dan menganalisis pelaksanaannya. Membahas hierarki peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari pandangan Hans Kelsen, yaitu Stufenbau des Rechts atau The Hierarchy of Norms. Teori tersebut menyatakan bahwa legalitas suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Menurut Ahmad Ruslan, 2006, 49, teori Hans Kelsen tersebut menghendaki adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Pertama, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua, isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 1. Produk hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat 3, UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk mewujudkan negara hukum dibuatlah berbagai macam produk peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban bagi warga negara. Perlindungan hak dan kewajiban merupakan kebutuhan setiap warga negara dan masyarakat agar terwujud keadilan dan ketertiban dalam meraih kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Pengertian dari peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari norma hukum tertulis dan dibuat oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenal hierarki atau tingkatan. Ketentuan Pasal 7 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. D. Peraturan Pemerintah. E. Peraturan Presiden. F. Peraturan Daerah Provinsi. Dan G. Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi peraturan yang tertinggi dalam hierarki tersebut. Arti hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan adalah bahwa peraturan yang satu berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan lainnya. Peraturan perundang-undangan berada di bawahnya, atau yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berada di atasnya tingkatannya. Berikut ini hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 Jo. UU Nomor 13 Tahun 2022. Tata urutan perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas-asas umum yang berlaku dalam hukum. Prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut.
Lex superiori derogat legi inferiori. Pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan, maka peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. B. Lex specialis derogat legi generali. Pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama, maka peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. C. Lex posteriori derogat legi priori. Apabila ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Hal itu bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum. D. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatan atau kedudukannya sederajat atau lebih tinggi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana isi muatan peraturan perundang-undangan dan siapa yang menetapkan. Berikut ini merupakan jenis peraturan perundangan, pihak yang berwenang menetapkan, dan isi atau muatan yang diaturnya. Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13. Tahun 2022 mencakup juga peraturan yang ditetapkan oleh A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, B. Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, C. Dewan Perwakilan Daerah, DPD, D. Mahkamah Agung, MA, E. Mahkamah Konstitusi, MK, F. Badan Pemeriksa Keuangan, G. Komisi Yudisial, H. Bank Indonesia, I. Menteri, J. Badan, lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk dengan undang-undang, U, atau pemerintah atas perintah U, K. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten, Kota, L. Gubernur, Bupati Wali Kota, Kepala Desa, atau yang setingkat. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kita menemukan produk perundang-undangan di luar 7 jenis perundang-undangan, antara lain peraturan DPR, peraturan menteri, peraturan kepala daerah, peraturan desa, dan sebagainya. Kita dapat menyimpulkan bahwa setiap lembaga negara dapat membuat produk hukum sesuai dengan kewenangannya. Pembuatan produk hukum dilakukan karena ada masalah penting dan membutuhkan aturan supaya ada kepastian hukum.
Segala produk hukum idealnya bersifat responsif, yaitu produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Proses pembuatan undang-undang harus memberikan peran dan partisipasi kepada kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat untuk memberi masukan, input. Oleh karena itu, hasil dari produk hukum mampu menjawab tuntutan dan harapan masyarakat serta memenuhi kebutuhan hidup bersama. 2. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun yang bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik. Menurut Hasan Warga Kusumah, dalam Novianti, 2012-105, kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang menyeluruh terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk mengetahui apakah isi atau muatan rancangan peraturan tersebut dalam berbagai aspek telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Segala peraturan perundang-undangan di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Oleh karena itu, tidak boleh mengabaikan apalagi bertentangan. Misalnya, sila, ketuhanan yang Maha Esa, dalam Pancasila serta pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD NRI tahun 1945. Keduanya memberikan perlindungan kepada agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Tidak boleh ada produk hukum yang melarang kebebasan beragama. Peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UUD juga harus merujuk pasal atau ayat yang ada dalam UUD NRI tahun 1945. Hal demikian berlaku secara hierarkis dalam urutan perundang-undangan. Dengan demikian, sebuah peraturan daerah, misalnya, bukan hanya harus merujuk pada UUD NRI tahun 1945, tetapi harus pula merujuk pada undang-undang atau peraturan pemerintah yang sejalur perihal yang diatur dan berada di atasnya. Harmonisasi peraturan perundang-undangan berfungsi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum. Tujuannya untuk menjamin proses pembentukan rancangan undang-undang yang taat asas demi terwujudnya kepastian hukum. Setiap produk perundang-undangan diharapkan dapat sinkron dan saling melengkapi. Mengapa dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan? Ada beberapa dinamika hukum yang menjadi penyebabnya, yaitu sebagai berikut. A. Perencanaan pembangunan hukum di tingkat pusat dan daerah dan kebijakan pembangunan, serta perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi harus sinkron. B. Dengan diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan baru, bisa jadi menyebabkan beberapa produk hukum tertentu menjadi tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari materi muatan, isi, yang seharusnya diatur. Misalnya, Perda. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga tidak menjadi kendala dalam percepatan pembangunan, tidak menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, tidak memperpanjang jalur birokrasi atau prosedur, serta tidak menghambat investasi dan kemudahan berusaha. Sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan diperlukan sebagai satu kesatuan hukum yang saling mendukung dalam pembangunan hukum nasional. Pembenahan kualitas peraturan perundang-undangan diperlukan agar produk hukum semakin responsif, mampu menjawab tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya diharapkan menjadi produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.
Oleh karena itu, proses pembuatannya harus memberikan peranan dan partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat. Sinkronisasi hukum, menurut Sayuna, 2015-17, adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur bidang tertentu. Tujuannya supaya isi atau muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling terkait, saling melengkapi, dan semakin rendah jenis pengaturannya sehingga menjadi semakin detail dan operasional materi muatannya. Sinkronisasi dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal artinya kesesuaian dengan peraturan yang ada di atasnya sebagaimana dapat kalian ketahui dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, secara horizontal adalah kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau dalam hierarki yang sama. Apabila ketiga hal tersebut terpenuhi, sebuah produk hukum tidak akan mudah digugat. Sebaliknya, apabila tidak sesuai atau melanggar, jika peraturan berbentuk undang-undang, dapat digugat, judicial review, ke Mahkamah Konstitusi. Apabila bentuknya selain undang-undang, dapat diajukan gugatan ke Mahkamah Agung, MA. Analisis dan evaluasi berbagai peraturan perundang-undangan banyak dilakukan oleh dosen, peneliti hukum, juga lembaga pemerintah seperti BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. 3. Hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan. Dari gambar tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional. Pancasila merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum. Maka, segala peraturan atau produk hukum harus berdasarkan atau bersumberkan pada Pancasila. UUD NRI tahun 1945 merupakan hukum tertulis tertinggi yang tercantum pada hierarki perundang-undangan. Untuk melaksanakan UUD diperlukan undang-undang organik atau pelaksana yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan UUD itu sendiri. Nah, setelah melakukan aktivitas tersebut, kalian sudah mampu mengatur diri untuk berbicara dengan rentang waktu yang ditentukan. Berlatihlah lebih lanjut agar kalian dapat berpidato atau mengikuti perlombaan debat. Sekarang kalian akan mempelajari materi selanjutnya. Tahukah kalian, di mana rumusan dasar negara Pancasila tercantum secara resmi? Setiap mengikuti upacara bendera di sekolah kalian tentu mendengarkan pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, rumusan Pancasila tercantum di dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945. Berikut ini petikan yang menunjukkan rumusan dasar negara kita dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Hubungan Pancasila dengan UUD NRI tahun 1945. Para pendiri negara memiliki pandangan yang visioner dan sikap yang arif bijaksana dalam menyusun rumusan dasar negara Pancasila. Mereka menyadari realitas bangsa kita yang beragam sehingga kemajemukan harus dijaga untuk dipersatukan. Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, pada tanggal 18 Agustus 1945, para anggota bersepakat untuk mengubah rumusan sila pertama Pancasila ketika akan masuk dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Dari rumusan awal,
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta, kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila merupakan titik temu yang menyatukan kebinekaan seluruh warga negara Indonesia. Keinginan mencari titik temu harus mendatangkan kemaslahatan bagi kebahagiaan hidup bersama. Dengan persatuan Indonesia, negara harus hadir untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara juga harus hadir untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat dalam permusyawaratan perwakilan. Maka dari itu, Pancasila telah menjadi keputusan final bagi bangsa Indonesia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi asas dalam tatanan struktur dan budaya bagi bangsa dan negara Indonesia. Menurut Yudi Latif, 2018, Indonesia menjadi contoh konkret kemajemukan suatu bangsa. Pancasila sebagai perantara yang mampu menjadi wadah kebersamaan di tengah perbedaan yang ada. Pancasila yang nilai-nilainya terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan ideologi yang menjadi alat pemersatu keberagaman bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sebagai dasar negara, kedudukan Pancasila bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah ataupun tergantikan serta melekat pada keberadaan negara Republik Indonesia. Pancasila dan pembukaan UUD NRI tahun 1945 memiliki hubungan erat yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dapat diilustrasikan jika Pancasila itu rohnya, UUD NRI tahun 1945 adalah raganya. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Unsur pokok tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai pasal UUD NRI tahun 1945 sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya dapat diambil simpulan bahwa hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan hubungan yang sifatnya formal dan material. Bersifat formal artinya rumusan Pancasila tercantum pada pembukaan UUD NRI tahun 1945. Kedudukan Pancasila adalah kuat dan tidak dapat diubah. Sementara itu, pembukaan UUD NRI tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum, dasar tertulis, tertinggi. Pancasila dan pembukaan UUD NRI tahun 1945 memiliki hubungan material yang artinya pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan kaidah hukum negara yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumberkan pada Pancasila. Unsur dan pokok kaidahnya terdapat dalam isi pembukaan yang kita sebut sebagai pokok-pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. Berdasarkan kronologi sejarah perumusan dasar negara Indonesia merdeka dalam Sidang BUP, Pancasila dirumuskan terlebih dahulu sebagai usulan dasar negara. Setelah itu, baru disusul dengan dibentuknya PPKI untuk menetapkan pembukaan UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya, pembukaan UUD NRI tahun 1945 menjadi tertib hukum tertinggi di Indonesia, sedangkan Pancasila merupakan sumber dari tertib hukum itu sendiri. B. Hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan. Pancasila mengandung nilai dan asas untuk kehidupan bangsa dan penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai ideologi negara, maka setiap produk hukum dan tata tertib yang dibuat harus selaras dengan sila-sila Pancasila. Hal tersebut ditegaskan melalui ketetapan MPR Nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 1 ayat 3, ketetapan MPR Nomor 3 MPR 2000 tersebut dinyatakan sebagai berikut.
Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional. Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai 1. Ideologi negara yang nilai-nilainya harus menjiwai segala produk peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk atau pedoman dalam membuat segala produk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 ialah sebagai berikut. 1. Semua peraturan perundang-undangan harus merujuk atau bersumberkan kepada Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Dengan demikian, konsekuensinya tidak boleh mengabaikan apalagi bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. 2. Peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD NRI tahun 1945 juga harus merujuk pada pasal atau ayat yang ada di dalam UUD. Misalnya, Perda Kabupaten Kota bukan saja harus merujuk kepada UUD, tetapi harus pula merujuk kepada undang-undang atau peraturan pemerintah dan perda provinsi yang ada di atasnya yang sejalur dengan muatan materi. 3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat berikut. A. Harus searah dan mendukung peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. B. Norma hukum yang ada harus dapat dilaksanakan dan memberikan kepastian hukum. C. Isi peraturan perundang-undangan harus selaras dengan upaya melayani kepentingan rakyat, memberikan keadilan, dan tidak menimbulkan penyimpangan. Ketiga hal tersebut juga merupakan indikator sederhana untuk menganalisis sebuah produk peraturan perundang-undangan. Apabila ketiga hal tersebut terpenuhi, sebuah produk peraturan perundang-undangan tidak akan mudah digugat. Sebaliknya, apabila ketiganya tidak sesuai atau melanggar, apabila peraturan berbentuk undang-undang, dapat digugat, judicial review, ke Mahkamah Konstitusi. Apabila selain undang-undang, dapat diajukan gugatan ke Mahkamah Agung, MA.